Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sobat ngariksa, kita sekarang masuk pada teks yang ketiga ya, di dalam bundel manuskrip yang diberi judul Qasidah fis Shaum. Tapi teks yang kedua dan ketiga ini tentu bukan bagian langsung dari teks Qasidah fis Shaum itu. Teks yang ketiga ini ada di dalam bundel yang sama, judulnya itu adalah Maraqi as-Sa'adat fit Tauhid. Itu diberi judul seperti itu. Jadi khotimah, ini dianggap sebagai khotimah, penutup ya. Mungkin kalau kita terjemahkan itu semacam tingkatan-tingkatan kebahagiaan tentang tauhid ya, dalam ilmu tauhid maksudnya. Ini juga tidak ada nama pengarangnya, jadi sobat ngariksa bisa melakukan penelitian lagi nanti lebih lanjut, mungkin siapa sih yang menyalinnya, hurufnya sama, hotnya sama, kemudian ada terjemah pegonnya juga, terjemah antar barisnya ya. Kita bacakan sama-sama, nanti teksnya sobat ngariksa bisa lihat sama-sama di situs Dreamsy karena sudah dilestarikan melalui alih media digital ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf, syar'an menurut syara'. Apa yang wajib? Ayya'rifa, bahwa harus mengetahui. Ini kulli mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena kewajiban beribadah ya, sudah baligh, sudah tamyiz ya, berakal begitu. Nah, secara syariat setiap kita yang sudah mukallaf itu harus mengetahui sesuatu, yajibu yang wajib, di sini maksudnya sifat-sifat, yajibu yang wajib fi haqqi maulana, pada atau yang menjadi hak Tuhan kita, Tuhan kita, Jalla Maha Agung, Allah Maulana, wa azza, dan maha mulia itu Maulana. Jadi rujuknya ke Maulana fa'ilnya ya. Jadi kita itu wajib mengetahui hal-hal yang sifat wajib pada Allah itu apa saja. Itu yang harus diketahui oleh setiap orang. Wama, dan selain itu harus mengetahui hal-hal atau sifat-sifat yastahilu, yang mustahil pada Allah. Sifat wajib harus tahu, sifat mustahil juga harus tahu. Wama, dan segala sifat yajuzu, yang boleh bagi Allah. Jadi rupanya teks Qasidah fis Shaum dan Kitabus Shiyam itu ditutup dengan satu teks tentang tauhid. Ya, ini menunjukkan bahwa tauhid memang selalu menjadi pelajaran yang sangat penting pada masa lalu ya. Sifat 20 kita sering menyebutnya demikian. Wa jumlatu dzalika, dan adapun jumlah dari sifat wajib, mustahil dan jaiz itu ada berapa nih? Ahadun wa arba'una aqidatan. Ada 41 akidah, 41 sifat yang harus diketahui ya. Al-wajibu, kita bahas dulu yang wajib di dalam teks ini. Al-wajibu, adapun yang wajib, minha, dari yang 41 itu, isruna, itu ada 20. 20 sifat wajib. Makanya kita sering menyebutnya sifat 20 ya, sifat wajib 20. Ini sebetulnya pelajaran dasar sobat ngariksa ya. Jadi saya membacakan teks yang dulu menjadi perhatian para ulama gitu ya. Nah, salah satunya tentang sifat 20. Nah, kita tahu bahwa ada karangan Imam As-Sanusi misalnya Ummul Barahin, itu juga terkenal sekali. Yang tebalnya tentu saja ya, membahas tentang sifat-sifat Allah. Kalau yang tipisnya barangkali Jauhar Tauhid. Nah ini teks diberi judul Maraqis Sa'adat fit Tauhid. Wal mustahilu, dan adapun yang mustahil, isruna, itu juga ada 20. Jadi lawan dari yang wajib tadi. Wal jaizu, dan adapun yang jaiz, wahidun, itu 1 gitu ya.
Nah, jadi kita akan coba mulai dari sifat yang wajib dulu. Kita bacakan saja langsung ya. Fa'awwaluha, maka adapun yang pertama dari sifat yang wajib, al-wujudu, itu adalah wujud. Wujud Allah, bahwa Allah itu ada, itu jelas sesuatu yang wajib kita ketahui. Wa yastahilu, dan mustahil, alaihi, bagi Allah, apa al-adamu, sifat adam, tidak ada. Allah wajib ada dan mustahil tidak ada. Apa dalilnya? Wujudu hadhil makhluqati, adanya ciptaan Allah. Nah, ini bagi orang yang beriman, biasanya proses beriman seseorang itu jalannya itu berbeda-beda. Ada yang berputar-putar mencari kebenaran dulu, mempertanyakan kebenaran, lalu ujung-ujungnya nanti kemudian sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada, gitu. Proses pencarian itu kadang-kadang berawal dari meniadakan, tidak percaya kepada Tuhan, tapi ketika sampai pada titik tertentu, ketika kemudian mengalami pengalaman spiritual, kemudian dia menjadi percaya. Ya. Jadi kalau bagi kita itu wajib bagi orang yang sudah mukallaf itu meyakini Allah itu memang ada dan mustahil tidak ada. Wasani, dan adapun yang kedua, al-qidamu, itu sifat qidam. Nah, qidam itu terdahulu ya. Wa maknahu, dan adapun maknanya qidam, la awwala, itu tidak ada awal maujud li wujudihi, bagi wujudnya Allah. Nah, Allah itu tidak ada awalnya. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi, bagi Allah, apa al-hudutsu, baru. Jadi bahwa Allah itu baru itu mustahil. Jadi Allah itu qidam. Qidam itu yang tidak ada awalnya, ya terdahulu saja sebelum ada segala sesuatu. Nah, itu tentu saja ini bisa kita bahas secara singkat tapi juga bisa mendalam. Nah, dalam kesempatan ini, Kultum Ramadan ini, kita persingkat saja. Jadi saya tujuannya kan membacakan manuskrip saja ini Sobat Ngariksa ya. Silahkan nanti diperdalam lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Yang penting kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang wajib buat kita. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, al-baqa'u, itu sifat baqa, kekal. Wa maknahu, dan adapun makna baqa, alladzi, itu yang, la, zat yang, la akhira, tidak ada akhirnya, li wujudihi, bagi wujudnya Allah, kekal. Kalau tadi qidam terdahulu, la awala, sekarang la akhira, tidak ada akhirnya. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi, atas Allah, apa al-fana'u, jadi lawan daripada sifat baqa adalah fana. Fana itu musnah gitu ya, hilang. Itu tidak mungkin. Ini sifat yang ketiga. Warabi'u, dan adapun sifat yang keempat, mukhalafatuhu, itu berbedanya Allah ya ta'ala ma tinggal lil hawadisi, berbeda dengan segala hal yang baru, dengan alam. Jadi mukhalafatul lil hawadisi, tidak mungkin Allah itu sama fi dzatihi, dalam zat Allah, wa sifati, dan sifat Allah, wa af'ali, dan perbuatan Allah. Dan wa yastahilu, dan mustahil alaihi, bagi Allah, al mumatsalatu, mustahil ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Sampai di sini Sobat Ngariksa, sifat Allah yang wajib dan mustahil 4, jadi masih ada 16 lagi ya. Nah, nanti kita akan percepat, mudah-mudahan menambah pengetahuan kepada kita, dan terutama apresiasi kepada para ulama, para penulis Nusantara yang sudah menulis pada masa lalu. Ini dari abad ke-19, awal abad 20 ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.